yang sangat tidak normalnya itu bisa dilihat dari saya bisa melihat aura. Selalunya ketika saya melihat warna di sekujur tubuhnya itu, qadarullah semua yang diucapkan nyata. Semakin kesini makin parah, Ustaz. Jadi ketika saya sakit hati sama seseorang, orang tersebut itu dalam hitungan 3 hari mendapatkan hal yang tidak baik. Itu dia mengucapkan kata-kata yang kurang baik ke saya gitu. 3 hari kemudian keluarganya tabrakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kisah Kita, suatu program di MFO untuk mengambil banyak faidah dan juga hikmah-hikmah dari kisah-kisah saudara-saudari kita sesama muslim yang sedang berusaha dan berjuang untuk melerai gangguan jin, sihir maupun ain dari dalam dirinya maupun keluarganya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang beliau itu sudah lumayan lama nih diganggunya. Sekitar 20 tahun. 20 tahun. Ya, ada. Subhanallah. 20 tahun diganggu dengan gangguan yang lumayan parah ya. Semakin kesini makin parah. Soalnya kemarin saya lihat dari HP admin itu dikirimkan foto lidah tangan sama waktu di Ruqyah juga nih. Sama timnya Pak Faizar, Ustaz Faizar di Bandung itu. Oh di Bandung? Iya. Oh Bapak tinggalnya di? Dulu kami tinggal di Bandung. Kebetulan di Wonosobo itu baru sekitar 6-8 bulan lah. Masya Allah. Asli memang Wonosobo? Saya Magelang. Oh Magelang. Hijrah ke Wonosobo. Masya Allah. 20 tahun berarti dari 2004? Iya, 2005. Oh 2005? Iya, dari 2005. Itu gimana awal mulanya itu? Saya nggak paham ya, tapi dari terasanya itu mulai sekarang sekitar 5 tahun ke sini atau 10 tahunan mungkin. Terasanya itu tidak normal. Yang sangat tidak normalnya itu bisa dilihat dari saya bisa melihat aura gitu. Wow. Jadi indigo ya. Kayak segitu karena ada beberapa orang yang bertanya sama saya, selalunya ketika saya melihat warna di sekujur tubuhnya itu, qadarullah semua yang diucapkan nyata gitu. Jadi misalkan saya melihat warna dia itu ada hitam di antara kanan kiri di kepala. Nanti kalau udah ada lihat warna itu, dia akan mendapatkan masalah, musibah atau hal yang sial buat dia gitu. Nah, kalau warnanya putih kayak gitu itu saya sudah mungkin sekitar 20 orang saya buat seperti itu, dan sampai sekarang ada yang konsisten tiap hari nanya gitu. Dan itu nyata gitu. Dan akhirnya saya jadi kayak Sebentar, dilanjut dulu nih, menarik ini. Kalau hitam, Ibu lihatnya selama ini diteni kan ya, diteliti, akan dapat masalah, musibah, apapun itu. Iya. Kalau putih apa tadi? Putih itu kayak dia dapat berita baik, rezeki, keberuntungan itu warna putih gitu. Kalau nanti ada warna pinknya itu berurusan dengan cinta, percintaan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi saya percaya nggak percaya, tapi yang 20 orang itu semuanya konsisten tanya gitu tentang hal pribadi apapun bisa, dan itu nyata jadi gitu. Kalau hijau apa hijau? Enggak, warna-warna yang kayak abu-abu, mungkin abu-abu itu masalahnya nggak berat. Kalau sudah warna hitam itu musibahnya berat gitu, kayak gitu-gitu saya. Apa biasanya musibah terberat itu, Bu? Tabrakan, gitu, tabrakan, terus perceraian, biasanya terus diturunkan kedudukan karir, dipecat kayak gitu-gitu yang berat-berat, atau yang terakhir itu yang tabrakan. Gitu. Coba di sini yang pink ada nggak, Bu? Tim saya tuh. Nggak bisa lihat nggak, atau hanya sekilas tanpa diduga-duga terus ngelihat gitu? Saya biasanya difokuskan ke orang itu. Oh, difokuskan. Fokus misalkan. Nah sekarang ini sekitar 2 minggu ini nggak bisa, nggak difokuskan. Jadi gini ini udah terlihat gitu. Jadi nggak harus fokus, tiba-tiba saya bisa melihat ini warna gitu. Itu warna apa itu? Nggak, saya mau tahu benar ini. Coba. Enggak, ini kan saya bertanya dalam rangka pengen tahu ya memang. Ya kalau kayak ini tuh kayak sedang ada masalah, misalkan kayak gini tuh menghadapi masalah yang agak lumayan berat gitu, ada hitamnya soalnya. Oh, ada hitamnya. Gitu. Jadi gitu. Ya intinya gitu lah, Ustaz.
Ada pinknya nggak itu? Nggak ada sih. Nggak ada. Dia mau menikah padahal. Ya, Dia mau nikah itu. Kalau pink itu kan hubungannya dengan ada yang selingkuh kayak gitu. Kalau Oh. warna pink itu orang biasanya yang berhubungan dengan cinta tapi yang apa ya, mendua kayak gitu pink. Oh, kayak anu ya, perselingkuhan. Nah gitu ya gitu kalau misalkan Kalau poligami? Pink Sama, juga? ada Sama? pink juga. Oh gitu ya. poligami juga ada pink. Yang intinya mendua itu warna bermasalah tentang cinta gitu lah. Oh selalunya pink. Enggak, soalnya kan yang dilihat orang beda-beda ya. Yang kayak misalnya yang mencetuskan indigo kan namanya Nancy Entep tuh, yang Saya dari sih nggak Amerika. merasa indigo. Enggak, yang indigo kan nama warna tuh, Oh gitu. nama warna. Aslinya Jadi nama warna. disebut indigo tuh karena yang pencetusnya namanya Nancy Entep ini bisa lihat kayak ibu. Oh. Tapi warna dia lebih beragam ya. Dia bisa lihat warna biru, ungu, sampai warna magenta. Itu warna magenta kan warna yang udah jarang dilihat di abad-abad ini katanya seperti itu. Nah itu dari awal itu kan mencetuskan 1982. Awalnya itu. Kok banyak anak-anak auranya ini biru keunguan. Indigo kan warna biru keunguan ya, warna indigo tuh. Nanti teman-teman bisa dilihat di Google tuh, indigo tuh warna. Nah itu anak yang ternyata memiliki banyak sekali bakat-bakat itu. Akhirnya disebut nama indigo. Ada 4 jenis kan. Yang selama ini kita kenal kan indigo interdimensional tuh, yang bisa berhubungan sama makhluk gaib. Nah ini kalau ibu nggak cuma warna-warna itu ya, hitam, putih, pink. Saya tidak abu-abu, coklat. Gitu. Kalau coklat apa itu? Coklat itu masalah di dalam pekerjaan biasanya. Kalau karir gitu. Karena kebetulan saya masih ada pekerjaan di kantor tuh kelihatan mereka ini berwarna-warna. Kalau udah berhubungan coklat itu, tapi yang paling parah itu hitam. Jadi abu-abu dulu, coklat, terus baru hitam. Kalau hitam ini untuk dia mau settlein masalahnya itu lama gitu, bisa makan waktu. Kalau masih di abu atau coklat itu masih cepat settle, 2-3 hari selesai masalah dia gitu. Jadi kalau sudah dapat warna hitam itu agak lama. Finansial tuh hitam juga. Oh, finansial hitam. Iya, kalau berharga gitu-gitu. Iya gitu. Nah, semakin kesini itu semakin bisikan di telinga gitu tentang bisikannya tuh kuat, terus kadang ada penampakan kayak smoke, asap sedikit gitu, kayak ya berupa jin itu gitu. Jadi sudah sangat mengganggu. Maaf, gitu. itu asap itu keluar dari mana Ibu? Enggak, kalau dia ada di kayak sekarang ini yang herannya tuh dari kemarin orang itu nggak ada. Ini yang mendampingi, yang bisa dilihat. Oh, yang dampingi Yang Ibu mendampingi, terus iya. itu kelihatan ya? Kadang-kadang Lama-lama bisa duduk di kepala saya atau di mana gitu, Tat. berupa asap aja, asap putih gitu. Dia itu. Kadang hitam kalau lagi marah gitu. Jadi saya ini tahu ada jin itu ketika beberapa kali ruqyah gitu. Makanya saya meyakini itu jin gitu, karena mata saya kok nggak normal. Orang lain lihat nggak lihat kok saya bisa lihat gitu. Terus warna itu kan kayak aneh aja gitu. Terus makin lama ibadah makin nggak nyaman. Oh, sama sekali nggak nyaman, cepat ingin sholat, ingin cepat selesai. Dengar mau ngaji tuh malas gitu. Pokoknya emosional, terus sering mimpi yang tidak bagus, dikejar hewan buas gitu. Terus hal-hal yang yang paling mengganggu itu aja, emosional, sangat cepat sekali marah, senang makan, senang makan sekali, di luar nalar kadang bisa 7-6 kali gitu, betul gitu. 7 piring? Enggak, sehari itu 7 kali makan dan nambah gitu. Lapar terus kayak makanya mudah baby lapar dan mudah marah itu katanya. Gitu. Ibadah juga malas Gak sekali. nyaman. Makanya udah ini. Saya berobat udah banyak kemana-mana ruqyah gitu. Itu kalau suka makan tuh biasanya jinnya monyet. Ya. Rakus. Ya kan karena memang kata Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin gitu. Penggambaran dari karakter watak hewan-hewan itu kadang ada di manusia tuh. Jadi mereka ketika nempel itu akan mempengaruhi orang yang dia ikuti gitu. Itu asap itu nanti kalau mungkin dia akan memadat bisa jadi wujudnya wujud kayak gitu. Iya bisa itu. Yang terakhir kayak itu Anoman. Saya mengatakan hal yang tentang tabrakan gitu kan. Saya itu semakin kesini makin parah, Ustaz. Jadi ketika saya sakit hati sama seseorang, orang tersebut itu dalam hitungan 3 hari mendapatkan hal yang tidak baik. Nah kebetulan suami saya pun, jin itu tuh membenci suami saya.
ada benjolan. Dia meludah ke suami Kemarin saya. udah di sini katanya. Di dada ini benjol Kayak besar. langsung benjol. Nah, itu yang saya percaya nggak percaya. Sekarang ini makin jin itu merusak ke lingkungan orang saya sekitar. Ketika saya pahami, jin ini jin yang ingin melindungi saya dari orang-orang yang mau berbuat sakit hati ke saya, dia akan coba proteks gitu. Dan ketika saya pernah mendapatkan masalah, ada teman saya yang berbuat salah, terus tiba-tiba dalam 3 hari keluarganya tabrakan. Dia bilang liatin aja orang ini, dia berbisik tapi bisikan itu tuh kayak kita nih kayak di sini tapi halus banget gitu. Nah 3 hari kemudian saya dapat kabar, bahkan ada di WhatsApp-nya terbaring di rumah sakit, tabrakan parah. Keluarganya? Iya keluarganya, dan orang itu dia mengucapkan kata-kata yang kurang baik ke saya gitu. 3 hari kemudian keluarganya tabrakan gitu. Jadi banyaklah unsur-unsur yang qadarullah kok kenyataan gitu. Saya juga tadinya saya orang yang sangat tidak percaya dengan hal begini Ustaz. Tapi ketika didalami di ruqyah tadinya nggak percaya dengan ruqyah itu settingan apa. Iya awalnya. Oh iya. Iya, jadi ketika saya berumah tangga dengan beliau ini kan mungkin sebagian orang itu melihat bahwa bisa melihat aura itu suatu kelebihan gitu. Iya. Tapi bagi saya itu adalah kekurangan. Kenapa? Karena ketika orang percaya atau siapapun yang mempercaya itu akan merusak iman gitu kan. Jadi yang harusnya ini kita percaya dengan Allah tapi percaya dengan makhluk yang namanya jin atau melalui perantara beliau gitu kan. Kayak yang bertanya ini kan tiap hari konsisten bertanya gimana besok, gimana kabarnya Iya, ini menggantungkan nasib ya. Betul, menggantungkan nasib kepada apa yang diucapkan si jin ini kan melalui perantara istri saya ini. Nah ini merusak iman, bahaya sekali gitu kan. Padahal yang harus kita yakini itu kan Allah gitu. Bahkan yang memberi rezeki, orang ngasih gaji kita itu hanya sebagai perantara, yang mengasih gaji itu Allah sebenarnya gitu hakikatnya kan. Iya, seperti itu. Jadi saya resah gitu. Makanya waktu di Bandung itu saya ajak ke Ustadz Restu dan Ustadz Resi untuk ruqyah di sana. Nah beliau baru percaya setelah melihat video reaksi dari ruqyah itu. Dan bukan beliau itu tenaganya kuat dan waktu itu berarti belum pernah diruqyah sama sekali. Ruqyah sudah tapi tidak keluar jinnya. Mempan. Baru sama Ustadz qadarullah, Ustadz yang di dalam Ustadz Resi yang pertama kali. Iya. Pertama kali itu keluar jinnya itu baru itu. Sama Ustadz Resi ya? Iya, keluar jinnya bicara 5 jin masa itu. Sampai suara laki, suara nenek-nenek, suara perempuan halus, ada 5 suara yang berbeda-beda. Saya melihat suaranya videonya sendiri. Baru percaya tuh. Tadinya saya pikir ruqyah itu settingan. Tapi ternyata udah di dalam, saya sendiri kok gini gitu. Padahal saya nggak merasa. Saya kayak tertidur dalam 1 detik 2 menit gitu, nggak lama. Ngantuk setelah di ruqyah, tiba-tiba kok saya udah geletak di mana-mana gitu. Saya nggak tahu kalau itu udah menguasai tubuh saya hampir 100% kalau kayak gitu. Karena ada beberapa ruqyah biasanya masih sadar setengah gitu kan. Berarti nggak sadar waktu itu? Nggak sadar, biasa tertidur. Saya tuh kayak tertidur waktu di Ustadz Reji itu 2 menit, itulah saya kayak di ngajiin kok ngantuk. Lep tidur, kayak bangun udah kayak, kok udah berantakan gitu. Ya jelas jinnya nggak suka sama Bapak. Betul. Karena Bapak yang memperteguh prinsip tauhid. Ya, pasti itu akan bentrok. Yang benci bukan ibu, tapi ya itu yang ikut itu. Iya. Jadi ketika kemarin terakhir di ruqyah itu sempat ngancam saya kan bunuh kamu 3 kali itu, kamu akan mati. Tapi alhamdulillah saya nggak takut sama sekali kan sama jin. Nah saya percaya yang ngasih mati segala macam itu Allah gitu. Nggak ada satupun makhluk yang tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati kan seperti itu. Yang terakhir itu kejadian yang itu malam hari beliau melihat si nenek itu berada di dada, ngempeng ya, nyusu ya, berada di dada kayak lagi si bentuk awannya itu lagi gini, tapi berbentuk badan bungkuk. Nah, nenek-nenek ya? 3 hari itu langsung bengkak. Langsung bengkak. Besar. 3 hari, sampai sekarang masih sakit, masih bengkak. Masih bengkak Pak? Masih. Mana itu? Ini masih sakit. Dan saya ngapunten ya. Oh iya. Jadi kayak lipoma ya? Kayak benjol tapi Tapi sakit. setelah diludah itu sama dia, terus waktu saya di sebelumnya ruqyah nggak ada masalah. Saya diruin. Diperiksa dokter belum? Sudah saya periksa dokter. Apa katanya? Katanya ini mungkin ada indikasi gejala awal kanker atau apa gitu. Tapi kenapa kemarin nggak ada itu? Terus setelah ruqyah itu aja yang saya tidak. Cuman waspadanya kan kita bukan takut tapi waspada, tiap hari saya doakan saya bacakan ayat kursi atau sebisa saya lah. Pakai daun bidara. Daun bidara saya oleskan gitu. Sarinya minyak bidara itu.
mandi ini bekas mandinya ibu. Oh bisa. Bekas mandinya ibu mandi, nanti diwadahi ember. Iya. Semuanya ya, semua dibasuh, termasuk apa yang ada di hidung, di mulut, tumpahkan. Maksudnya dikumur, ditaruh di situ. Nanti buat mandi bapak. Oh, Diguyur ini aja, diguyur tempat yang ada sakit benjolannya ini. itu. Oh iya, insya Allah. Karena ini nazroh. Nazrohnya dari ini setan-setan ini. Biasanya sih nenek-nenek ya betul tuh. Nanti dia sepaket sama anak kecil sama ular biasanya. Iya. Ular Saya sering mimpi ular. Ular. Naga mungkin. Ada seperti ular. Shenlong. Naganya Dragon Ball ya. Apa? Naga bir brand itu. Lah iya, itu soalnya kalau yang ganggu itu mewujudnya seperti nenek, itu memang ifrit-ifrit itu. Jenis ifrit ya? Ifrit-ifrit yang memang ditugaskan untuk mengganggu para muslimah. Khususnya muslimah. Ada juga orang-orang yang laki-laki diganggu sama dia juga beberapa kali saya temui ada. Ya. Tapi kebanyakan rata-rata itu muslimah untuk dirusak akidahnya. Ya. Dan si nenek ini suka ganggu di rahim. Betul. Ya, Rahim sehingga haid itu tidak teratur sampai sebulan itu 3 kali, 4 kali. oh iya, itu bikin suami tersiksa. Jadi itu memang kurang ajar itu si nenek itu bikin istihadah. Ya apa bentuknya begitu wallahu a'lam, tapi yang jelas manifestasi gambaran dari wujud nenek-nenek ini banyak yang menemukan. Itu rata-rata ya di rahim. Nah, ibu pernah nggak ditarik kesadarannya masuk ke laut? 2 kali ada. Nah, laut kayak tebing gitu? Kayak nggak dibawa masuk ke dalam sebuah laut, ada penjara. Penjara itu masuk ke gua? Iya, gua. Kayak palung gitu? Iya, palung. Tapi guanya ada di atas itu ya? Iya. Harus nyelami palung dulu. Tapi enak gitu. Iya. Kok tahu? Pernah itu mimpi 2 kali. Ada ular aja, paling ular pas ada saya melihat ular melingkar. Hitam? Putih tapi. Oh putih, oh iya benar, pas. Pas karena yang ngikut ibu kemungkinan besar yang itu. Yang putih. Putih, nah, macam-macam yang ganggu itu. Kadang ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih. Tergantung dulu itu mereka buat apa, karena rata-rata yang seperti itu hakikatnya itu ilmu titisan. Nah, di dari leluhur. Maaf, ayah saya tuh dulunya dia suka koleksi benda-benda mistik gitu. Yang saya tahu tuh batu aki bisa dia mendatangkan tiba-tiba besoknya itu ada di bawah bantal. Saya ini nggak tahu nyata apa enggak ya, tapi masa kecil, masa saya itu SD, masa itu kelas 2 SD, 3 SD tuh sering ngintip apa yang ayah saya lakukan. Dia berada di kamar, jadi kadang ada keris dia simpan, terus keris itu tiba-tiba masa itu saya melihat sendiri, wallahi si keris itu berdiri. Oh itu sih gampang. Ya nggak tahu, tapi kan dia sendirian. Oh sendiri, maksudnya nggak diberdirikan ya? Enggak, jadi maju ke atas gitu, kayak terbang gitu ngambang. Tapi dia sendiri di kamarnya dikunci, nah karena pintu yang sebelah ini pakai bilik, ada lubang, bisa ngintip. Kayak bambu itu ya? Iya bambu bilik gitu ya. Di Bandung itu kan zaman dulu masa kecil itu pakai masih ada bilik gitu lah. Nah saya tuh melihat itu dia ada ritual sesuatu, tapi sendirian, dia nggak boleh ada orang masuk gitu. Jadi apa terus dia nerawang, ucapan dia itu semua juga sama, selalu betul gitu dengan beberapa hinatan. Itu mungkin boleh dibilang ilmu hitam kalau saya rasa gitu ya, sekarang terpikir gitu bahwa tidak pernah sholat gitu dalam hal-hal. Jadi itu saya pikir takutnya itu jin asab gitu. Tapi ketika diruqyah sama Ustadz Rezi, yang keluar kok 5, jinnya banyak gitu. Dia narik Bu. Nariknya? Yang si nenek biasanya juga nanti ada sosok yang kayak buto. Buto tahu buto? Laki-laki, ada keluar suara laki-laki juga. Buto ya, bukan gendruwo ya? Iya mungkin. Setingkat lebih. Nauzubillah. Tahu buto nggak? Tahu. Buto hijau. Ya, kayak buto. Ya. Itu tenaga saya tuh kalau lagi marah 3-4 laki-laki itu kalah. Yeah. Wah, kalau ketika sudah masuk itu, betul. Bahkan saya waktu di ruqyah dipegang berapa orang ya, misalnya juga kalah semuanya tenaganya. Oh iya, karena apa meminjam sih. Mereka yang meminjami kekuatan itu. Okay. Karena yang kita ngelawan dengan sisi basariah kita. Sisi kulit kita, maksudnya sisi biologis kita. Pakai otot, pakai apa. Memang kalau yang semacam itu ibaratnya itu harus dilawan dengan kerendahan hati.
Iya, betul. Kayak ini, kayak waktu Rasulullah digelincirkan ya. Rasul lagi boncengan sama sahabat. Iya. Hewannya kan kepleset tuh. Setan diplesetin setan. Sahabatnya marah kan. Nggak terima Rasulullah sampai jatuh. Taisa syaiton ya bahasa umpatannya. Celaka kamu setan. Ditegur sama Rasul, jangan bilang gitu. Nanti dia lebih besar. Sambil berkata, aku berhasil ngalahkan dia. Berhasil bikin dia marah. Baca bismillah. Dengan baca bismillah, tasoghoro hatta yakuna mithlu dzubab. Dia akan mengecil sampai sekecil laler. Dia pergi secara hina. Nah, dalam hal ini ini kalau kita bahas dari pewayangan ya, Ibu asli Jawa apa Sunda? Bapak Jawa, Solo, ibu saya Bandung. Oh, Bandung asli ya. Mungkin Bapak karena orang Jawa barangkali seneng wayang. Iya, betul. Ya. Itu di perang Baratayuda ya. Ada sekutu Kurawa yang namanya Salyapati. Jadi dia itu asal muasal bayi bajang, buto bajang. Jadi buto yang kecil-kecil tuh. Ya, barangkali Ibu sering lihat itu juga. Yang anak-anak kayak orang-orang cebol itu, kayak bayi gitu. Belum pernah. Belum ya? Enggak lihat ya, jangan belum. Enggak lihat alhamdulillah. Enggak lihat, jangan. Janganlah, naudzubillah. Tapi intinya dia itu sakti banget. Karena memang kekuatannya powerful. Iya. Dia mau dikalahkan sama siapa-siapa nggak sampai Werkudara yang segede itu yang punya kuku pancana aja nggak bisa ngalahkan. Ya ini memang fiktif ya, tapi dari penggambaran ini ternyata Kanjeng Sunan Kalijogo tuh kepengen mengajarkan umat Islam yang menonton itu seperti Puntadewa, Pandawa pertama, yang dia itu nggak pernah marah, penyabar, pemaaf. Ya. Ternyata dia yang bisa mengalahkan kesaktian itu. Dalam artian ya seperti ya tadi yang hadis yang saya sampaikan itu, buat ngelawan kekuatan yang beringas harus dengan kelembutan. Betul, kalau saya dengan kelembutan kalah. Tapi kalau keras, bahkan sama supir truk semua itu kita ribut di jalan ribut, pas gitu. Jadi saking arogan gitu kalau sudah orang mancing, dan yang sekarang yang paling parah kalau saya sakit hati dalam waktu 1-2 hari orang itu dapat sesuatu apa aja bala gitu. Walaupun nggak kenal. Walau nggak kenal, walau nggak tahu, kalau nggak kenal saya nggak tahu dia bat-bat. Yang saya kenal, kalau yang nggak kenal saya nggak tahu dia kejadiannya. Berarti Ibu sering ribut dong? Enggak, saya orangnya introvert, sangat tidak suka berteman. Perteman saya hanya orang pilihan yang saya rasa ini sreg, auranya sama dengan saya, baru saya berteman. Betul. Kalau warnanya sudah berbeda, dia warnanya dengan saya tidak sama, saya nggak sreg, gitu-gitu. Jadi saya berteman itu melihat melalui aura. Nah, jadi kayak melihat warna, satu warna matching, oh pas gitu. Apa Ibu warnanya? Warnanya biru. Enggak, abu kalau saya. Abu-abu ya. Iya gitu. Jadi gitu, kayak jadi melihat warna itu dari situ saya mempelajari warna itu sekitar mungkin ada 12 tahun, 13 tahun lah gitu. Di 2009 apa 2010 itu sudah mempelajari itu warna. Abu, silver atau warna-warna tembaga itu sebenarnya warna-warna kurban, Bu. Kurban. Tumbal. Tumbal Allah. Mungkin Ibu pernah menemukan kasus gitu nggak? Enggak, saya nggak mempelajari, Ustaz. Saya hanya paham, saya mempelajari sendiri, mengartikan sendiri. Saya nggak tahu itu warna orang-orang indigo itu saya nggak paham. Gitu. Bukan apa ya, bukan tumbal dalam artian yang kita ketahui seperti di sinetron ya, bukan. Oh iya, gimana? Beda, ini beda. Dalam artian ini orang yang terpilih untuk meneruskan ilmu sebelumnya. Oh, ya, ini kalau dalam kitab Ushulus Sihr itu kan para penyihir atau orang yang bekerja sama-sama jin itu wajib ada penerus kadernya. Namanya kurban itu tadi. Kalau di Arab namanya kurban, ada tumbal ya, kurban. Jadi rata-rata yang abu-abu gitu termasuk orang yang sisi lainnya itu memang apa bahasanya itu darah apa ya? Kalau yang kemarin itu yang suro-suro namanya? Darah anget. Darah wangi ya? Nah, darah wangi. Darah wangi, tulang wangi. Tulang wangi ya. Tulang saya wangi. katanya punya itu, kata ada yang peruqyah yang tapi nggak tahu ini syariah apa enggak dulu tuh pernah. Yang ini apa namanya? Bukan kaidah syariat loh ya. Maksudnya ini hanya sebatas pengalaman-pengalaman orang-orang kejawen. Yang ya mungkin bisa seperti itu karena saya bicara ini ya karena layar Ibu bicaranya soal warna itu ya. Iya, paham. Ya, kalau misal dari segi syariat, dari segi pemahaman Quran dan hadis, ya itu semua
apa ya? Banyak manipulasi ya, manipulasi dari para Jin. lelembut jin. Iya, tipu daya jin itu, tipu daya setan tuh macam-macam gitu untuk menyesatkan, caranya gimana aja gitu. Tapi alhamdulillah Ibu sudah punya kesadaran, sudah punya bekal yang luar biasa sebenarnya. Sudah lama sebetulnya Ustadz, yang paling sangat tidak nyaman ibadah saya kok nggak enak gitu. Seharusnya sholat itu menenteramkan, kok ini saya gelisah gitu dalam sholat. Berarti ini saya bahaya, dalam posisi berbahaya. Sholatnya gelisah. Ingin cepat selesai. Panas. Nggak nyaman, kayak nyaman. kita mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai hati kan rasanya gimana? Gitu. Jadi nggak dari hati gitu. Sholat itu yang penting saya lakukan, kewajiban saya tunai sudah gitu. Nah itu yang bahayanya. Saya mau melakukan amalan sunnah, pernah saya sudah di posisi amalan sunnah saya lakukan pagi, dahayat Allah berikan hidayah lagi gitu. Masya Allah, alhamdulillah Allah tuh sayang saya. Beribu kali di Allah berikan hidayah sama saya sampai dipertemukan sama suami saya yang alhamdulillah notaben ini gitu bagus dalam ininya. Akidahnya, Masya Allah. gitu. Jadi menuntut saya lebih dalam lagi gitu untuk mempelajari ini, untuk menghilangkan ini sekaligus gitu. Karena ini bahaya untuk kehidupan akhirat saya, gitu. Masya Allah. Wah ini luar biasa ya. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya Ibu sudah ada pemahaman seperti ini, insya Allah kedepannya jauh lebih mudah. Amin. Allahumma amin. Ya. Jadi ada cara membedakan mana gangguan dari korin sama mana gangguan dari jin eksternal. Jin eksternal itu bisa dari sihir, bisa instalan dari ilmu titisan, ya termasuk jin nasab kan ilmu instalan itu kan, atau jin yang iseng. Itu bisikan kan kita punya dua celah ya, setiap manusia termasuk kita, yang mungkin nggak ada apa pengaruh jin nasab atau apa, kita semua punya was-was, itu pasti. Nah, karena kita ada korin, baik korin malaikat, korin dari jin. Kalau kita mau tahu bisikan korin jin atau malaikat itu, semua pusatnya ada di sini, di dada, sehingga dia tidak berbentuk saut, tidak berbentuk suara. Tapi kalau itu bisikan dari jin yang eksternal, dia masuk karena ilmu instalan atau dari ilmu sihir, itu semua pusatnya kan di sini, lobus temporal. Ini kan lobus frontalis di sini kan sampai sini. Nah, rata-rata mereka ada di sini, bisikin ya. Kayak Ibu tadi cerita itu, Masya Allah, langsung merinding. Oh bener itu, di sini nih, ya, bisikannya. Sangat dekat, halus, dekat. Gitu. Dan kemudian hal yang kayak gitu, mereka sering sekali mengganggu sistem kerja limpatik. Saya punya lambung kronis ya, di lambung. Ya itu lambung, asam lambung dibikin bergejolak, terus benjolan kan tadi yang Bapak rasakan gitu ya. Nah, ini titik-titiknya insya Allah udah ketahuan sih kalau berdasarkan tadi keluhan yang Ibu sampaikan. Tinggal nanti rutin dikasih minyak itu, minyak salamah namanya, yang hitam. Tinggal diolesin, itu kan sudah diruqyah, nanti tinggal diolesin, mau diruqyah lagi enggak apa-apa. Selama melihat ini Bu, ada kekhawatiran berlebih nggak? Maksudnya begini, aku kok bisa gini ya gitu. Kayak protes gitu terhadap diri. Awalnya saya nggak terlalu ini ke hal-hal gaib ya, karena dulunya saya orang yang sangat tidak percaya dengan hal gaib sebelum mata sendiri melihat. Jadi saya ke psikiater dulu, di diagnosa bipolar. Oh saya sakit ini, mungkin saya pikir kayak gitu, karena emosionalnya up and down gitu. Dan tapi kenapa kalau saya bipolar kok saya bisa makin kesini kok makin ngawur, bisa melihat begini, bisa ucapan saya tajam, terus emosional, bahkan dengan ibu sendiri pun saya tarung gitu loh. Sangat-sangat dahsyat sekali efeknya untuk supaya saya jadi efek gitu. Jadi kalau, aduh ya gimana ya, udah nggak inilah, pokoknya udah capek gitu jadi saya kayak gini tuh. Kadang depresi, berlebihan was-was, panikan. Kalian lihat tukang paket aja bisa jadi panik gitu loh. Karena saya nggak pakai kerudung, saya jadi masalah, jadi ribut gitu, heboh sendiri gitu. Hal-hal sekecil pun bisa jadi bikin saya was-was, bikin panik, bikin depresi, cepat menangis, cepat sedih. Yang nggak tahu saya sedihnya kenapa sih, padahal nggak ada masalah gitu. Jadi udah semuanya udah fix gangguan jin itu, tapi nggak paham itu jin nasab atau jin apa, saya nggak paham gitu. Tapi ini sekarang ini udah bisa terlihat kembali ada di belakang Ustadz malah. Iya. Asapnya. Biar aja. Lagi mau manipulasi. Tadi nggak ada, dari kemarin nggak ada. Dia mancing-mancing rasa penasaran saya.
Dari kemarin nggak ada. Ini apa namanya? Biasa nih gini dia akan manipulasi. Iya. Bikin saya nggak fokus, bikin apa namanya? Mungkin bisa jadi ya. Iya. Iya betul. Bikin saya tertarik sama ilmu itu. Oke. Alhamdulillahnya yang Ibu sampaikan ya Allah sudah kasih saya pengetahuan itu. Ya. Jadi ya biar aja. Mereka mau apa tadi? Bikin ini semua jadi kacau gitu kan. Iya. Nah, tadi si setan itu bilang suami Ibu akan bikin nangis. Iya. Kalau saya malah mengatakan itu baik. Karena membikin nangis itu kalau dalam pepatah Arab ya temanmu yang bisa membuatmu nangis itu lebih baik daripada teman yang hanya membikin kamu ketawa. Karena selalu ingat akhirat. Jadi nangis akan dosa-dosa, nangis akan apa yang waktu itu jadi kekeliruan ibu. Nah, suami ibu yang jadi imam. Sahih. Ya insya Allah imam sampai surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi kalau dia bisikin citatin aja, citat tuh. Oh bahasanya citat ya, dipeletin aja. Iya nggak usah diambil pusing. Jadi memang si nenek-nenek itu memang suka, dia akan keliling ke siapapun orang-orang yang di sekitar itu untuk bikin apa? Jadi intinya dia itu bisa ada di diri saya. Dia bilang di videonya waktu ruqyah itu ya, saya lihat. Dia ini memproteksi diri saya sebetulnya. Saya ini dari masa kecil kebetulan qadarullah hidup dalam kemiskinan. Awalnya itu ya, sangat prihatin hidupnya. Nah, sejak ada si nenek itu, ya Masya Allah qadarullah ini. Rezeki saya itu beda dengan yang lainnya, dengan adik-adik saya, dengan kakak semua, beda sendiri. Gitu. Nah, si jin ini, dia ini mengatakan bahwa saya ini anak dia, saya itu melindungi kamu. Jadi kalau ada orang yang nyakitin kamu, aku pasang badan buat kamu. Itu gitu. Konsep Dajjal. Namanya anak buahnya antek-antek Dajjal. Iya. Dajjal kan gitu, menjanjikan kemakmuran. Bumi waktu Dukhon itu kan, pasca Dukhon kan bumi tandus, dia datang subur. Allah. Hujan Kan, bisa didatangkan. Hujan bisa didatangkan. Orang tua udah meninggal lama, bisa dibangunkan nama dia. Ya itu sebenarnya bukan membangunkan asli, dia pakai setan yang bantu. Jadi itu cuma sekedar tipu daya mereka untuk itu tazyin atau talbis. Talbis iblis. Ya, untuk bikin ini baik nih, baik apaannya. Baik kok bikin emosian. Iya. Males ibadah ya. Oh iya. Baik kok bikin males ibadah. Ini sudah ini tuh yang sekarang ini berarti sudah ke yang 11 kali ruqyah, kan? Ruqyah 11 kali, tapi yang bisa keluar itu si perempuan ini waktu sama Ustadz di situ di masjid. Di dalam masjid, yang satu lagi nggak keluar. Restu itu nggak keluar. Nah, yang lainnya nggak bisa keluar. Dia ngehina aja kayak ini ecek-ecek gitu. Keluar maksudnya keluar reaksi. Suara. Waktu itu saya kena batuk parah. Ketika saya kesurupan nggak batuk sama sekali. Waktu kan seharusnya saya bilang kalau saya kan percaya nggak percaya gitu. Ini kok suaranya gini gitu. Saya pikir. Bakar gaharu lagi. Dia manipulasi udara, sehingga ketika mereka muncul itu hawanya kering, kayak orang apa namanya, lagi esak kayak apa esak tuh. Di awal-awal itu kita sering ini tiap hampir seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali konflik dengan hal yang tidak ada sebenarnya, sepele sebenarnya. Jadi dibikin sama jin ini luar biasa gitu. Kalau saya keluar, saya ngaji apa itu seolah-olah saya itu ketemu sama gitu. Mantan atau apa gitu, maksiat gitu. Oke. Langsung aja ya. Nanti mohon izin saya kecilkan suara ya Bu ya. Biar nanti ini cara saya untuk lebih menghadirkan kekhusyuan. Barangkali kok pelan itu. Biasanya mah Kang Resi dibaca keras ya? Keras ya. Nah, ini untuk moga-moga terputus nanti apa namanya rantai-rantainya itu. Bismillahirrahmanirrahim.
akan dapat. Enough. Don't touch me, خلاص.